Suster. Bagus kan, Pak? Ya, diselesaikan bagus. Silakan, bagus sekali. Berarti kalau Indomaret Makassar, Silakan siapa? bukannya minum saya menjadi Terima kasih untuk para guru yang terus berjuang demi kemajuan bangsa. Tetaplah menjadi teladan demi masa depan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Prani Pramudita yang akan memoderasi jalannya acara Silaturahmi Merdeka Belajar pada sore hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk tidak memakai masker karena saya sedang berada di ruangan tersendiri dan telah menerapkan protokol kesehatan. Tapi tidak bosan-bosannya saya ingatkan agar sahabat Dikbud selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Nah, saya juga ingin mengimbau agar sahabat Dikbud menjaga tata tertib dan sopan santun selama acara kita berlangsung sore hari ini. Tidak perlu menyampaikan kehadiran di kolom bicara, karena nanti tautan daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat akan diberikan di kolom bicara oleh panitia saat acara berlangsung. Sahabat Dikbud dapat menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber kita sore hari ini melalui kolom bicara Zoom. Nah, sebelum kita memulai diskusi bersama para narasumber sore hari ini, saya ingin jelaskan terlebih dahulu nih tentang tema diskusi kita sore hari ini, yaitu pemerataan guru berkualitas melalui seleksi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN PPPK. Pemerintah terus berupaya untuk memenuhi pelayanan dasar di masyarakat, yaitu pendidikan dan kesehatan. Nah, salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan memprioritaskan pengadaan aparatur sipil negara guru tahun ini yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Prioritas ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang fokus pada pembangunan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2022, pengadaan PPPK guru diprioritaskan pada 3 kategori pelamar. Pelamar prioritas pertama yaitu tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2, guru non-PNS, guru non-ASN, maksud saya, lalu lulusan pendidikan profesi guru, dan guru swasta, yang pada masing-masing kategori tersebut telah memenuhi nilai ambang batas PPK JF Guru tahun 2021, tetapi belum mendapat formasi. Kemudian pelamar prioritas 2 adalah THK 2 dan pelamar prioritas 3 adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun. Adapun lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar di basis data Kemendikbudristek serta mereka yang terdaftar pada data pokok pendidikan masuk dalam kategori pelamar umum. Nah, pemerintah memastikan seleksi diselenggarakan secara transparan dan ketat demi mendapatkan ASN yang berkualitas dan berintegritas. Nah, untuk membahas lebih jauh tentang pemerataan guru berkualitas melalui seleksi ASN PPPK ini, telah hadir di tengah-tengah kita yang pertama adalah PLT Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Ibu Nunuk Suryani. Selamat sore, Ibu. Sore Mbak Dita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Amin, amin. Oke, siap. Kemudian telah hadir juga di tengah kita Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Bapak Suharmen. Selamat sore Pak Suharmen. Selamat sore Mbak Dita. Hai. Terima kasih ya Pak sudah bergabung dengan kami untuk ngobrol-ngobrol kita sore hari ini ya Pak. Baik, selanjutnya kita sapa Bapak Adrianto, Direktur Dana Transfer Umum
Kementerian Keuangan. Betul ya Pak ya? Ya, betul. Terima kasih. Selamat sore, Mbak Dita, Selamat sore. Pak Rekan semua. Selamat sore. Baik, semoga nanti juga bisa bergabung bersama-sama dengan kita ya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, kita langsung masuk saja ya, sahabat Dikbud, ke sesi pertama atau segmen pertama dari silaturahmi Merdeka Belajar kita sore hari ini. Nah, untuk mengawali nih, saya ingin bertanya dulu nih kepada Ibu Nunu, boleh ya Bu ya? Ya, boleh. Nah, untuk gambaran awal nih untuk kami, bagaimana sih Bu kondisi ketersediaan guru saat ini dan berapa sebetulnya jumlah kebutuhan untuk mencukupi ketersediaan guru yang bisa dikatakan ideal seperti itu? Iya, terima kasih Mbak Dita. Jadi berdasarkan jumlah siswa yang ada di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, rombongan belajar beserta distribusi satuan pendidikan, kami membutuhkan 2,4 juta guru yang di satuan pendidikan negeri ya. Jadi angka kebutuhannya itu 2,4 juta. Angka tersebut juga sudah memperhitungkan kebutuhan guru agama ya Mbak pada satuan pendidikan negeri. Nah, dalam menutupi kebutuhan tersebut, saat ini telah tersedia 2,1 juta guru yang terdiri dari 1,3 juta guru ASN dan 224.000 guru non-ASN. Jadi ini masih ada nih guru non-ASN jumlahnya lebih dari 700.000. Sehingga saat ini kami masih kekurangan guru sekitar 250.000, Mbak. Banyak sekali ya. Cukup banyak ya Bu ya. Lalu dengan kurang tersebut, langkah apa saja sih Bu yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil rekrutmen ASN PPPK yang optimal gitu Bu? Ya, jadi dalam hal untuk memenuhi kebutuhan guru tersebut, kami sudah melakukan rekrutmen guru ASN P3K yang sudah berkoordinasi dengan Basarnas, termasuk ada dari PKN, Pak Suharmen, kemudian dari Menkyu, juga Kemenpan RB. Jadi koordinasi tersebut dilakukan agar dapat merekrut guru ASN P3K dengan pola blended, yaitu yang sekarang ini yang direncanakan ada pola tertutup dan pola terbuka. Jadi rekrutmen tertutup itu artinya kami akan menyeleksi kebutuhan guru ASN P3K bagi rombongan belajar atau kelas yang telah terisi oleh guru non-ASN. Jadi yang ini tertutup, yang sudah ada guru-guru di situ itu tertutup. Lalu ada rekrutmen terbuka juga, artinya kami juga akan menyeleksi kebutuhan guru ASN P3K bagi rombongan belajar atau kelas yang belum memiliki guru non-ASN atau rombel yang masih kosong gitu, Mbak. Oke, baik. Jadi kalau dilihat dari situ saja sebenarnya sudah ada bayangan sedikit ya. Tapi mungkin bisa menjelaskan lagi syarat kriteria yang bisa mendaftar itu seperti apa? Jadi karena di dalam ini seleksi guru ASN P3K ini sudah diatur melalui Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Jadi Permenpan itu dipakai sebagai acuan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun ini. Jadi siapa saja yang boleh gitu ya. Jadi dalam Permenpan juga sudah disebutkan ada 3 mekanisme Mbak yang tadi sudah Mbak Dita sampaikan. Yang 193.000 itu yang sudah lulus PG. Mereka lah yang bisa disebut sebagai pelamar prioritas 1. Siapa saja mereka? Jadi guru itu adalah guru yang sudah lolos PG atau ambang batas tahun 2021 yang terdiri dari THK 2, guru sekolah negeri, bisa juga dari lulusan PPG dan juga ada juga guru tes. Lalu seleksi yang mekanisme penilaian kesesuaian itu diperuntukkan bagi guru yang sudah ada di Dapodik 3 tahun. Jadi gurunya adalah yang ada di Dapodik 3 tahun, itu boleh ikut. Sedangkan yang terbuka tadi ya, itu tadi seleksi tes, siapa saja yang boleh ikut, ya mereka adalah guru honorer. Yang kurang dari 3 tahun di sekolah negeri, lulusan PPG, maupun guru yang ada di Dapodik, yaitu guru swasta. Jadi inilah yang rencana seleksi dan siapa saja yang ikut, dan karena seleksi tersebut sesuai amanah bahwa guru itu harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana ada dalam Undang-Undang Guru Dosen, maka tes bahwa kewajiban memiliki
kompetensi profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian itu, maka seleksinya dilakukan dengan cara yang komprehensif, sebagaimana standar guru yang sudah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Seleksi itu menilai kompetensi individu pada ranah pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Itu, Mbak. Seperti itu ya, sahabat Ikut. Mungkin di antara sahabat Ikut sore ini juga ada yang masih butuh informasi seperti ini ya, Bu ya. Nah, barusan dijelaskan oleh Bu Nunu. Nah, kita beralih sebentar ya nih, sahabat Ibu, ke Pak Suharmen terkait dengan mekanisme perekrutan nih, Pak. Bagaimana sih sebenarnya mekanisme perekrutan ASN PPPK ini mulai dari pendaftaran sampai dengan penempatan? Ya, terima kasih Mbak Dita. Kalau kita berbicara bagaimana mekanisme dari seleksi guru, sebetulnya bukan hanya guru, tetapi hampir semua seleksi itu menggunakan standar mekanisme yang sama. Pertama tentu saja ada formasi yang diumumkan terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat. Jadi setelah diumumkan formasi tadi, kemudian baru masing-masing peserta bisa melakukan pendaftaran melalui sistem. Semua pengumuman juga dilakukan melalui sistem. Ya, tentu teman-teman sahabat guru juga sudah tahu bahwa sistemnya adalah sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau disebut dengan SSCASN. Setelah diumumkan, mereka bisa melakukan pendaftaran melalui melalui sistem tadi. Nanti dari pendaftaran tadi ada bisnis proses yang kemudian diatur sesuai dengan keputusan dari Panselnas. Misalnya terkait dengan guru, siapa saja yang boleh mendaftar di sekolah tertentu, karena guru ini kan ada beberapa skema, ada 3 tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nunu. Nah, nanti siapa saja yang boleh mendaftar di sekolah A, siapa yang boleh mendaftar di sekolah B, siapa yang mendaftar di sekolah C. Bisnis proses ini karena sistem seleksi guru ini tertutup artinya hanya diizinkan mereka mendaftar bagi mereka yang sudah terdaftar di data Dapodik dan data THK2-nya BKN, yang tentu saja yang mereka berprofesi sebagai guru. Di data THK2 BKN itu juga adalah data yang berprofesi sebagai guru. Nah, karena pendaftarannya tertutup tadi, maka tentu mereka akan diprioritaskan bagi mereka-mereka yang mengajar di sekolah induknya. Nah, bisnis proses ini yang kemudian harus dituangkan ke dalam sistem pendaftaran sehingga nanti tidak ada pendaftar yang salah kamar dalam tanda kutip. Salah kamar misalnya dia harusnya itu honor di sekolah negeri 1, tapi dia di Klaten misalnya, tapi dia mendaftar di sekolah negeri 1 Yogyakarta karena tiba-tiba datanya tadi muncul di Yogyakarta misalnya. Nah, bisnis proses ini sudah dimatangkan dengan teman-teman di Kemendikbud berdasarkan data-data dari Kemendikbud, dan ya insya Allah besok akan dilakukan uji fungsi, uji coba terhadap sistemnya supaya bisnis proses tadi inline. Nah, setelah itu nanti baru ada proses seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini kan karena seleksi tertutup, tentu seleksi administrasi tidak perlu dilakukan karena datanya sudah by name dalam konteks ini. Kemudian ada diumumkan siapa, mereka kemudian bisa mencetak nomor pesertanya, kemudian pelaksanaan seleksinya. Nah, kalau seleksinya kemudian dilakukan seleksi terbuka, sementara kalau guru itu kan seleksinya melalui sistem UNBK nanti. Jadi setelah datanya clear semua, maka mereka mendaftar, mereka kemudian mencetak kartu peserta, maka mereka bisa mengikuti seleksi di sistemnya UNBK. Kalau dalam ancar-ancar awal, kalau proses ini kita mau lakukan secara keseluruhan, dengan melalui mekanisme terbuka dan tertutup tadi, maka paling cepat pelaksanaan seleksi tadi bisa kita laksanakan di minggu ketiga bulan November. Proses pendaftaran yang juga harus mengikuti skema yang diatur di dalam PP 11 2017 ataupun di dalam PP 49 2018. Yang diatur itu adalah jumlah hari. Misalnya pengumuman itu harus berapa hari kalender misalnya. Itu diatur di dalam PP. Jadi kita tidak bisa kemudian melanggar ketentuan yang sudah diatur di dalam PP tadi. Karena nanti ada potensi orang kemudian merasa, oh karena saya nggak tahu, misalnya pengumuman kita berikan hanya 10 hari, seminggu misalnya.
Nanti orang yang tidak tahu pengumuman seminggu tadi, pengumuman sudah ditutup, mereka baru mau mendaftar, mereka merasa dirugikan dan mereka punya hak untuk melakukan protes. Kenapa kok pengumumannya terlalu pendek? Gitu. Nah, skema ini harus diikuti karena itu adalah mandat di dalam peraturan perundang-undangan kita. Nah, kalau kita melaksanakan seleksi di minggu ketiga bulan November, kemudian dilakukan pengolahan hasil, ya insya Allah pengumumannya nanti akhir-akhir atau di minggu ketiga, minggu keempat bulan Desember itu sudah bisa diumumkan hasilnya. 1 bulan ya Pak ya? Ya, sekitar 1 bulan karena harus direkonsiliasi semua data. Harus dilakukan rekonsiliasi semua data. Jangan sampai nanti datanya kemudian tiba-tiba itu baru masuk, ternyata dia lebih tinggi skornya dari yang sudah terlanjur diumumkan. Nah, kan jadi berpotensi masalah. Jadi semua data harus dipastikan masuk dulu, kemudian baru diolah. Setelah diolah, baru kemudian ditandatangani juga secara digital oleh Kepala BKN untuk ditentukan kelulusan yang bersangkutan. Nah, bagaimana penetapan NIP-nya? Tentu yang bersangkutan nanti penetapan NIP-nya setelah diumumkan dan setelah melalui proses sanggah. Jadi nanti mereka juga diberikan mekanisme untuk bisa melakukan sanggah terhadap nilai yang bersangkutan. Kalau misalnya mereka merasa dirugikan, katakanlah misalnya saya nilainya itu dapatnya itu 100 gitu, tapi kok kenapa yang muncul di hasil kelulusan BKN nilai saya hanya 80? Nah, mereka bisa menyanggah itu. Jadi kalau dia merasa dirugikan, mereka diberikan skema untuk melakukan sanggahan. Nah, masa sanggahnya ini adalah 10 hari. Jadi 3 hari masa sanggahnya, kemudian 7 hari bagi instansi untuk menjawab. Jadi nanti teman-teman Dikbud, karena pelaksanaan seleksinya dilakukan dengan sistem UNBK, maka teman-teman Dikbud nanti harus menyiapkan jawaban dari sanggahan-sanggahan para peserta tadi. Nah, setelah itu mereka kalau semua sudah clear, sudah selesai periode sanggah, baru kemudian kita umumkan kelulusan final yang mengakomodasi atau menolak sanggahan dari para peserta. Setelah itu mereka bisa langsung mengisi daftar riwayat hidup untuk penetapan nomor induk P3K-nya melalui sistem juga. Jadi mekanisme yang dilakukan di seleksi ini tidak ada melalui yang dilakukan secara manual. Mulai dari pengumuman sampai dengan yang bersangkutan ditetapkan nomor induk P3K-nya, itu semua menggunakan teknologi informasi. Tidak ada campur tangan orang, termasuk transfer data dari teman-teman Kemendikbud ke BKN, itu juga by system. Jadi tidak ada transfer data yang teman-teman Dikbud menyampaikan dalam bentuk flash disk ke BKN. Tidak. Data harus dalam posisi terenkripsi, data terenkripsi tadi yang kemudian disampaikan dengan sistem enkripsi yang disiapkan oleh teman-teman di BSSN, sehingga BKN juga kemudian tidak ada kesempatan untuk merubah-rubah data tadi. Ya. Itu Mbak Dita, mekanismenya mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan nomor induk. Nah, penetapan nomor induk ini kalau kita konsisten dengan jadwal tadi, maka penetapan nomor induk tadi diperkirakan paling cepat itu sekitar bulan Januari minggu ketiga. Oke. Jadi dari mulai tes, ya, mulai dari tes, pengumuman dulu, itu 1 bulan, kemudian sampai betul-betul ditetapkan itu 1 bulan lagi ya Pak, berarti Januari ya Pak, minggu ketiga bulan Januari begitu Pak ya. Betul. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan sahabat Dikbud sudah ada gambaran ya mengenai mekanismenya dan tidak ada yang manual seperti itu ya. Betul. Baik. Kita beranjak dulu nih ya Pak ke Pak Adrianto selaku Direktur Dana Transfer Umum nih dari Kementerian Keuangan. Ya, baik Mbak Rita. Ya, Pak, jadi dengan adanya perekrutan ASN PPPK ini, bagaimana sih dengan perhitungan biaya yang mungkin muncul nih Pak akibat penggajian maupun tunjangan bagi para calon ASN PPPK? Baik, terima kasih Mbak Rita. Sebetulnya ya komitmen pemerintah dalam mendukung pengadaan P3K guru khususnya ini sejak 2 tahun yang lalu malah sebetulnya sudah sangat-sangat mendukung pada saat Pak Menteri itu mengumumkan akan merekrut 1 juta waktu itu. Sudah kita siapkan anggarannya, kita hitung di dalam DAU-nya pemerintah daerah. Jadi kan kita tahu bahwa pemerintah pusat itu kan menganggarkan dana transfer kepada pemerintah daerah.
Ada beberapa bentuk. Salah satunya adalah DAU namanya itu, dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini memang digunakan salah satunya adalah untuk dalam rangka pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik. Nah, di dalamnya sudah kita hitung. Kalau tahun 2021 kemarin itu untuk P3K guru yang waktu itu diumumkan 1 juta yang akan direkrut, ada hampir anggarannya sekitar 24 triliun itu di dalam DAU. Sudah kita perhitungkan untuk P3K guru. Tetapi memang pada waktu tahun 2021 kemarin itu belum ada yang sempat diangkat tersebut. Nah, ini memang berlanjut di 2022 ini. Nah, di 2022 ini pun tetap ada anggarannya, tetap dihitung. Jadi di tahun 2022 ini ada sekitar 14 triliun disiapkan untuk P3K guru di dalam anggaran DAU tadi. Jadi uangnya sebenarnya udah masuk ini ke APBD pemerintah daerah. Jadi kalau kita lihat 2021, 2022 itu totalnya sudah 34 triliun sebetulnya penganggarannya. Nah, tinggal sekarang Pemdanya nih agar segera mengangkat para P3K guru ini yang sudah lulus seleksi sehingga semangat kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah itu benar-benar bisa kita percepat dan bisa direalisasi. Itu kira Mbak Dita. Oke, baik Pak. Dengan begitu bagaimana sih Pak mekanisme pembayaran gaji dan tunjangannya bagi para guru ASN PPPK ini? Ya, jadi kan itu akan dibayar oleh Pemdanya. Jadi uangnya, anggarannya sudah disalurkan, dikirimkan pemerintah pusat ke APBD. Nanti APBD itu akan membayarkan para P3K guru yang sudah diangkat. Nah, ini tentunya lewat mekanisme dari masing-masing pemerintah daerah. Nah, memang ini ada tanggung jawab dari pemerintah daerah agar juga menganggarkan tunjangan untuk para P3K ini. Ini karena adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah. Tapi memang banyak pemerintah daerah khawatir sama-sama. Nanti kalau ada P3K diangkat, uangnya dari mana? Padahal uangnya udah ada itu. Jadi sebetulnya tidak perlu ada kekhawatiran. Itu Mbak. Jadi seharusnya bagaimana nih Pak sikap Pemda terkait gaji guru ASN PPPK dengan kebijakan batasan persentase maksimal alokasi biaya pegawai tersebut Pak? Ya, kalau di dalam penganggaran kan sebetulnya sudah dianggarkan. Nah, kalau di dalam ketentuan kan memang itu ada pembatasan belanja pegawai 30% ya di dalam belanja APBD. Tentunya nanti ini kita harus lihat lagi. Harusnya belanja yang memang belanja benar-benar belanja pegawai yang produktif itu yang harusnya 30%. Kalau sekarang kan banyak yang masuk di sana ada uang honor, ada yang macam-macam. Itu sebetulnya harusnya mulai dirapikan sehingga nanti kalau nanti ada di APBD menghadapi kendala anggaran itu harusnya bisa dilakukan prioritas. Yang mana belanja yang mau diperlukan untuk sektor strategis seperti pendidikan misalnya. Baik, sangat menarik ya penjelasan dari para narasumber kita. Nah, tapi Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut nih dan sahabat Dikbud, kita akan simak dulu nih video jeda berikut ini. Jadi yang mungkin mulai punya pertanyaan bisa mulai nih kira-kira mau nanya ke siapa narasumber kita sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya sahabat Dikbud. Silakan. Bagus sekali. Berarti kalau Indopas Makassar. Silakan siapa? Bukannya minum kaya menjadi
Terima kasih untuk para guru yang terus berjuang demi kemajuan bangsa. Tetaplah menjadi teladan demi masa depan Indonesia. Halo Sobat Ikbud, kita mulai lagi pada segmen kedua, Silaturahmi Merdeka Belajar. Kita kembali lagi berbincang dengan Ibu Nunuk Suryani selaku PLT Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Bu, tadi kan kita sudah mendengar ya penjelasan mengenai mekanisme dan kemudian lini masa sampai dengan nanti diterima begitu sebagai ASN P3K dan kemudian mekanisme penggajiannya seperti apa gitu. Nah, ini mungkin Ibu Nunuk bisa menjelaskan lebih spesifik lagi. Bisa dijelaskan begitu, guru-guru yang direkrut ini paling banyak kebutuhan itu guru mata pelajaran apa sih, Bu? Dan di daerah mana gitu kebutuhan yang banyak? Kalau kebutuhan mata pelajarannya sih merata, Mbak, dan sebarannya juga merata di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi tidak ada mata pelajaran tertentu yang banyak. Jadi kan ini bukan penempatan ya. Jadi seleksi untuk menempatkan guru P3K ini kebutuhan kami sebenarnya ada 700.000 lebih. Sedangkan sampai saat ini usulan formasi dari daerah yang disetujui oleh PAN-RB itu 319. Nah, ini merata di seluruh provinsi. Jadi hampir untuk tahun 2022 ini tidak ada provinsi yang tidak mengusulkan. Semua mengusulkan. Namun memang dari provinsi-provinsi itu ada daerah-daerah yang membuka formasinya itu sesuai, ada yang timpang. Saya contohkan misalnya Kepri gitu ya. Kepri itu kebutuhannya 1.742 dia sudah membuka sesuai itu. Tapi ada juga misalnya Jawa Barat gitu ya. Kebutuhannya adalah 4.596 plus 43.000, jadi ada sekitar 50.000, dia hanya membuka 4.500. Jadi ada ketimpangan ya, yang mengusulkan ada ketimpangan untuk pengusulan daerah, untuk seleksi di daerah. Jadi hanya 41% dari semua kebutuhan, gitu Mbak. Tapi untuk mata pelajarannya sih merata. Merata Bu ya. Lalu melihat keadaan seperti itu, bagaimana nih Bu tata kelola guru yang sudah dilakukan Kemendikbudristek selama ini, apakah ada langkah perbaikan atau penyempurnaan untuk kedepannya? Ya, jadi terkait dengan tata kelola itu ya, Kemendikbudristek sudah membagi dua aspek dalam hal ini ya, terkait saat ini dengan tata kelola guru. Jadi aspek yang pertama yang sedang kita kerjakan bersama saat ini adalah penuntasan guru honorer ya. Guru non ASN yang akan kita tuntaskan. Dengan aspek kedua adalah mengisi kekosongan atau kekurangan guru. Nah, dalam hal penuntasan guru non ASN saat ini, kami Kemendikbudristek telah berkoordinasi dengan Basarnas seluruhnya serta seluruh pemerintah daerah. Jadi kita sudah melakukan beberapa kali coaching klinik untuk hal ini, untuk menyeleksi guru honorer guru non ASN mana menjadi guru ASN P3K dengan penilaian yang komprehensif seperti yang tadi saya sampaikan, aspek-aspek yang dilihat itu apa saja dari kompetensi maupun kinerja mereka. Jadi baik dari sisi pengetahuannya juga dilihat, sikapnya juga dilihat, keterampilannya selama ini yang dia sudah miliki juga dilihat. Jadi estimasi penyelesaian aspek ini ya, kalau tahun ini memang belum semua kebutuhan bisa terisi karena memang usulan formasi kan masih 41% dari total formasi yang dibutuhkan. Meskipun sudah ada peningkatan yang cukup signifikan. Nah, estimasinya ya semua selesai ini tahun 2023. Semester 2023-2024 gitu. Nah, selanjutnya untuk aspek untuk mengisi kekosongan atau kekurangan guru, kami sudah melalui yang program yang sekarang sedang diluncurkan, yang mungkin kita juga tahu sedang masif kita publikasikan kepada seluruh lulusan D1 D4 S1 yaitu dengan program PPG Prajabatan. Ya, jadi PPG Prajabatan kita perbesar kuota untuk menjaga keseimbangan kebutuhan dan kekosongan itu dengan PPG Prajabatan untuk mengisi kekurangan guru tersebut. Jadi arah ke depan jika penataan guru non ASN ini selesai, semua
semua kebutuhan guru akan dipenuhi melalui guru jalur PPG Prajabatan. Demikian Mbak Gita. Oh, baik, terima kasih Bu. Kita ke Pak Suharmen. Lalu bagaimana nih Pak mekanisme koordinasi antara Kemendikbudristek, Kemenpan RB, mungkin Pemda hingga akhirnya sampai ke BKN dalam proses perekrutan ini? Mohon maaf Pak Suharmen masih mute ya? Oke. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Rita. Mekanisme koordinasi yang dilakukan antar instansi di dalam proses seleksi ini dilakukan melalui Panselnas, Mbak Dita. Panselnas, baik. Ya, Panitia Seleksi Nasional. Ya. Panitia Seleksi Nasional itu ketua pengarahnya adalah Pak Menteri Pan RB dengan anggotanya beberapa eselon 1 lintas kementerian. Sementara ketua Panselnasnya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu adalah Kepala BKN. Jadi Kepala BKN itu adalah sebagai ketua Panselnas, tetapi ketua pengarahnya adalah Pak Menpan RB. Nah, di dalam Panselnas ini itu karena terdiri atas lintas instansi, di situ ada Kementerian Pan RB, ada Kementerian Dikbud, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Keuangan, ada BRIN, dulu BPPT sebetulnya, tetapi karena BPPT sudah bergabung dengan BRIN, ada BRIN di situ, kemudian ada Badan Cyber dan Sandi Negara, ada BPKP, dan tentu ada BKN sendiri di situ. Nah, mekanisme koordinasi yang kita lakukan adalah masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri di dalam tim ini, tim Panselnas. Misalnya BKN tugasnya di situ adalah melakukan seleksi. Karena sesuai dengan tugas dan wewenangnya BPKN di dalam di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya tugas menyiapkan substansi soal-soal yang akan diujikan. Karena di dalam peraturan perundang-undangan kita diatur apa saja soal-soal yang harus diujikan kepada mereka, maka standarisasi soal tadi disiapkan atau dikoordinasikan oleh teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Nanti setelah soalnya disiapkan, baru kemudian soal tadi disampaikan ke BKN dengan kuncinya dipegang oleh 4 institusi. Yang memegang kuncinya itu ada Kemendikbud sendiri, ada BKN, ada Kementerian Pan RB, dan BPKP. Ya. 4 kunci ini untuk bisa membuka soal, 4 instansi ini harus memasukkan 4 kunci tadi. Baru dia kemudian bisa mengenerate. Jadi soal-soal apa yang disiapkan oleh teman-teman Dikbud, BKN tidak pernah tahu karena dia dalam posisi terenkripsi di dalam sistem. Ya. Instansi-instansi yang lain juga punya tugasnya sendiri, misalnya seperti BPKP. Mereka punya tugas untuk memastikan semua proses yang dilakukan di dalam seleksi ini sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Jadi tidak ada yang kemudian di luar dari dalam konteks itu. Jadi mereka sebagai quality assurance terhadap pelaksanaan seleksi ini. BSSN punya tanggung jawab untuk memastikan seluruh sistem yang digunakan itu adalah yang secure. Jadi termasuk BSSN melakukan monitoring terhadap selama pelaksanaan seleksi berlangsung. Termasuk juga melakukan uji fungsi sebelum sistem itu diterapkan. Jadi harus melalui rangkaian proses itu. Nah, BPPT punya tugas melakukan audit teknologi terhadap sistem yang digunakan. Jadi masing-masing instansi tadi punya tugas perannya masing-masing, dan di dalam Panselnas ini kemudian kita rumuskan tahapan-tahapan dari mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan seleksi. Nah, selama pelaksanaan seleksinya sendiri, karena kita menggunakan teknologi, tidak ada proses yang kemudian disiapkan dengan cara manual. Oke. Mulai dari penyiapan soal saja misalnya. Soal itu masing-masing pembuat soal, saya sampaikan masing-masing pembuat soal itu gini, karena yang membuat soal itu ada 20 konsorsium perguruan tinggi yang di bawah koordinasi Kemendikbud. Ya. Pembuat soal itu langsung masuk ke sistem, jadi dan sistemnya itu langsung dienkripsi oleh sistemnya BSSN. Begitu yang misalnya Profesor A dia membuat soal, kemudian soal tadi langsung ditulisnya di dalam sistemnya tadi, sistem soal yang kami sebut dengan sistem bank soal. Nah, nanti begitu soal yang dibebankan kepada Profesor A tadi selesai disiapkan oleh beliau,
maka data di bank soal tadi kemudian dikirim ke BKN, itu juga menggunakan transfer antar server ke server yang juga dienkripsi oleh BSSN. Jadi data, potensi kebocoran data di tengah jalan itu sudah diantisipasi, dan proses pengiriman data juga bukan melalui jaringan internet tetapi melalui virtual private network. Jadi end-to-point connection yang kita lakukan. Baru setelah itu bisa dilakukan seleksi. Nah, nanti kalau guru seleksinya kan menggunakan sistem UNBK. Nanti itu selesai pelaksanaan seleksi di UNBK, maka data hasil seleksi UNBK juga ditransfer ke BKN melalui sistem lagi. BKN kemudian melakukan dengan data yang juga sudah dalam posisi terenkripsi. Nah, setelah data tadi dimasukkan ke BKN, di BKN kita punya sistem yang untuk melakukan pengolahan nilai untuk menghitung apakah yang bersangkutan tadi lulus atau tidak lulus. Itu juga dilakukan dengan aplikasi. Jadi tidak ada intervensi orang sama sekali di situ. Data yang masuk ke BKN kemudian di running di sistemnya, maka nanti akan keluar klasifikasi. Oh, Mbak Dita lulus misalnya. Oh, saya nggak lulus misalnya. Itu langsung dikasih kodifikasi di situ. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka nanti hasil kelulusan tadi diperoleh oleh direktur di BKN. Direkturnya adalah Direktur Pengadaan dan Kepangkatan, kemudian diparaf lagi oleh Deputi Mutasi, karena nanti terkait dengan penetapan nomor induk pegawai, kemudian baru ditandatangani oleh Kepala BKN. Jadi ada 3 level yang memastikan bahwa pengolahan yang dilakukan tadi itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah keputusan Menpan terkait dengan misalnya apakah ada afirmasi yang diberikan kepada peserta yang bersangkutan. Nah, afirmasi tadi sudah harus diperhitungkan di dalam sistem. Jadi tidak ada afirmasi yang kemudian ditambahkan di luar sistem. Jadi afirmasi sejak awal begitu kita akan melaksanakan seleksi, maka regulasinya harus sudah selesai dulu semuanya. Nah, regulasi itu yang kemudian kita tuangkan ke dalam aplikasi, kemudian aplikasinya yang digunakan untuk mengolah. Nah, begitu yang nanti sudah ditandatangani oleh Kepala BKN, maka masing-masing instansi menarik data kelulusan tadi juga melalui sistem. Jadi nanti melalui sistem SSCN, dan mereka mengumumkan di dalam portalnya masing-masing. Jadi masing-masing peserta nanti akan bisa langsung melihat melalui portal di tempat yang bersangkutan. Misalnya Mbak Dita ikut seleksi di Kabupaten Nganjuk. Nanti tinggal melihat di portalnya Kabupaten Nganjuk apakah Mbak Dita lulus atau tidak. Nah, itu mekanisme koordinasi yang kita lakukan, baik sebelum pelaksanaan seleksi ataupun selama pelaksanaan seleksi. Nah, karena BSSN punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan seleksi ini kemudian tidak diintervensi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka BSSN wajib melakukan pengamanan dan melakukan monitoring selama pelaksanaan seleksi tadi. Monitoringnya juga melalui sistem, melalui teknologi yang tools-nya kemudian diinstal oleh BSSN di server masing-masing instansi. Dalam hal ini nanti akan ada diinstal di servernya UNBK dan juga diinstal di servernya BKN untuk memastikan bahwa semua proses tadi itu termonitor dan bisa diikuti detik per detik setiap aktivitas yang dilakukan. Begitu kira-kira gambarannya, Mbak Dita. Baik, cukup kompleks, tapi itu dilakukan untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan terseleksi dengan baiknya ya Pak ya, ASN PPPK nantinya. Ya, untuk menjamin bahwa proses seleksi ini memang betul-betul dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga semua orang tidak ada yang dirugikan haknya di dalam proses seleksi ini. Jadi tidak ada intervensi yang bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk saya sendiri tidak bisa melakukan intervensi, karena itu akan bisa dengan mudah diketahui kalau terjadi perubahan, karena datanya tadi akan mudah dicek oleh teman-teman di BSSN. Oh, si A ini melakukan perubahan terhadap data, itu akan mudah diketahui. Dan ini untuk memastikan bahwa semua hak peserta itu betul-betul tidak ada yang dirugikan dalam konteks pelaksanaan seleksi ini. Baik, tidak ada yang dirugikan ya. Lalu kalau dari evaluasi sendiri dari BKN seperti apa Pak terkait pegawai yang sudah direkrut selama ini? Lalu jika ada hasilnya, apakah kemudian bisa digunakan untuk rekrutan selanjutnya seperti itu Pak? Ya, kalau evaluasi yang kami lakukan, dan evaluasi tentu saja juga berdasarkan survei yang kita lakukan kepada instansi-instansi.
apakah lulusan-lulusan yang kita lakukan seleksi secara transparan yang sudah jauh lebih baik, kalau saya katakan ya, sudah jauh lebih baik dibandingkan yang periode-periode atau zaman jahiliyah dulu gitu. Bagaimana kira-kira hasilnya? Apakah mereka kemudian bisa memuaskan para pengguna dari tenaga ASN tadi gitu? Hampir semua instansi yang saya tanyakan, yang kita survei, itu sangat merasakan puas terhadap proses ini. Dan mereka sangat merasakan bahwa kualifikasi orang-orang yang direkrut itu memang sangat sesuai dengan ekspektasinya masing-masing instansi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada komplain juga kepada kami sebetulnya. Komplainnya itu adalah cuman kok rasanya anak-anak sekarang itu tidak seperti zaman-zaman saya dulu lah. Gitu. Zaman-zaman saya itu kan dulu kalau ketemu pimpinan atau wah itu hormatnya minta ampun gitu. Kalau kita masuk sekarang dulu sama-sama di lift ya ngalah dulu gitu pimpinan. Kalau sekarang kan ya relatif cuek lah. Jadi ya komplainnya relatif itu. Tapi saya selalu mengatakan ya eranya memang berbeda gitu loh antara zaman saya masuk tahun 89 di pegawai 90-an itu dengan sekarang itu tentu sangat berbeda posisinya gitu. Dan anak-anak sekarang kan sangat terbuka dengan perkembangan teknologi sehingga ya mungkin ini yang perlu menjadi PR teman-teman Dikbud lagi sebetulnya pada saat mendidik anak-anak tadi juga unsur-unsur ketimuran kita tetap mungkin harus ditanamkan ke anak-anak kita sehingga kita bisa mendapatkan intelijensia yang baik tetapi emosionalnya juga baik gitu, standar emosionalnya juga baik. Nah, walaupun kalau saya ditanya jengah enggak, kalau saya pribadi tidak, karena anak-anak saya juga milenial gitu. Jadi saya udah merasa biasa saja dengan cara seperti itu. Tetapi mungkin sebagian besar dari teman-teman para pejabat sekarang ya nggak nyaman dengan cara seperti itu gitu. Itu yang komplain yang masuk. Tetapi ada hal yang sangat menyenangkan kita adalah kami di BKN dari hasil evaluasi adalah mereka kemudian tidak lagi disibukkan dengan kalau selama ini, mohon maaf saya sampaikan, jangankan deputi di BKN, eselon 3 saja di BKN itu bisa mengintervensi kelulusan orang. Jadi titipan-titipan itu selama ini itu yang saya maksud tadi di zaman jahiliyah, titipan-titipan itu bisa dilakukan dengan mudah dengan merubah angka. Tapi kalau sekarang kan akhirnya kan yang dikorbankan adalah peserta itu sendiri yang memang yang bagus kemudian jadi korban gitu. Karena ada disodok dalam tanda kutip oleh orang-orang yang sebetulnya nggak lulus. Nah, sekarang itu tidak bisa lagi dilakukan seperti itu. Even saya sendiri kemudian anak saya ikut seleksi, ya saya sudah sampaikan, kalau kamu nggak lulus seleksi ya itu konsekuensimu dan kamu harus terima apa adanya, karena mekanismenya memang harus dilakukan secara seperti itu. Jadi kalau ada yang kemudian dikorbankan, ya yang korban pertama itu pasti BKN di dalam proses seleksi ini. Kenapa? Karena selama ini BKN kemudian bisa disogok lah dalam tanda kutip sehingga orang tadi bisa masuk. Sekarang nggak bisa lagi. Jadi sekarang nggak ada celah bagi BKN untuk bisa meloloskan seseorang karena mekanismenya dibuat setransparan mungkin. Yang kedua bagi teman-teman di instansi ini juga perlu keuntungan karena selama ini Pak Sekjen itu kan dititipin lah sama temannya, oh anaknya ini, anaknya itu. Gitu. Saya sendiri juga banyak sekali menerima surat rekomendasi lah. Bentuknya itu surat rekomendasi dari banyak pihak lah, nggak usah saya sebut dari satu persatu. Gitu. Mulai dari yang sipil sampai yang berbintang saya terima rekomendasi. Tapi apa yang bisa saya perbuat? Saya nggak bisa melakukan intervensi terhadap proses seleksi tadi. Ya kalau memang nggak lulus ya saya cuma tinggal menyampaikan ya mohon maaf ternyata hasilnya adalah seperti ini yang bersangkutan belum bisa diterima menjadi ASN. Nah transparansi ini sebetulnya yang ingin kita hadirkan di dalam proses seleksi sehingga masyarakat di Indonesia ini betul-betul merasakan saya masuk menjadi abdi negara dengan niat yang baik, dengan jiwa yang tulus, dan tentu saja dengan niat untuk mengabdikan diri sebagai aparatur negara, maka kita berharap dengan proses seleksi yang kita lakukan lebih baik seperti ini, transparan seperti ini, maka diharapkan nanti produk-produknya kemudian tidak melakukan kolutif, tindakan-tindakan kolutif di kemudian hari. Karena mereka sudah masuknya sudah dengan kemampuan yang bersangkutan sendiri, bukan karena intervensi oleh siapapun. Nah, dampaknya ke depan jangka panjang tentu saja kita akan mengharapkan seperti itu. Tetapi dampak jangka pendeknya
orang yang kita rekrut menjadi lebih berkualitas dibandingkan yang lalu-lalu. Yang kedua adalah tidak ada lagi titipan-titipan, semua proses dilakukan secara transparan, dan semua orang kemudian bisa menggugat. Dan sekarang lucunya banyak masuk ke saya itu, gugatan itu bukan menggugat seleksi penyelenggara seleksinya, tapi menggugat sesama peserta seleksi. Jadi misalnya saya sama Mbak Dita sama-sama mengambil melamar pada jabatan yang sama, gitu. Dan kita berasal dari kampus yang sama misalnya. Misalnya kampus kita tuh syaratnya itu adalah akreditasinya harus A, tetapi akreditasi kampus kita B. Nah, Mbak Dita, kebetulan Mbak Dita lulus, saya nggak lulus gitu. Saya bisa menggugat Mbak Dita. Kenapa Mbak Dita diluluskan? Karena kami berasal dari kampus yang sama, padahal kampus kami akreditasinya B, bukan akreditasi. Nah, dengan gugatan itu kalau sesuai dengan regulasinya, maka Mbak Dita kemudian bisa di TMS-kan oleh BKN karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditetapkan. Jadi gugatan-gugatan yang sekarang terjadi itu adalah antar sesama peserta sebetulnya. Jadi ya ini juga sekaligus memunculkan transparansi di antara kita semua, tidak saja antara penyelenggara dengan peserta, tetapi juga antar sesama peserta juga muncul transparansi yang baik di situ. Itu tujuan kita sebetulnya Mbak Dita. Dan itu alhamdulillah sudah sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Ya, baik. Terima kasih Pak. Nah, sekarang kita beralih lagi ke Pak Adrianto, selaku Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan. Pak, tadi sudah dijelaskan Pak panjang lebar begitu ya tentang koordinasi dan mekanismenya gitu. Lalu apa yang harus dilakukan nih Pak oleh Pemda supaya setelah lulus para ASN PPPK ini bisa langsung bekerja dengan baik tanpa harus terbeban atau memikirkan tentang gaji yang akan dibayarkan? Ya, terima kasih Mbak Dita. Ya. Sebetulnya begini ya, kalau mendengar tadi dari Pak Suharto, ini kan seleksi untuk para P3K lah, ini kan sudah sangat-sangat ketat. Tentunya kalau mereka yang sudah lulus ini adalah mereka yang memang sudah kualitasnya terbaik. Kan saya kira itu poin yang paling penting. Nah, kalau pemerintah daerahnya lambat mengangkat mereka yang lulus yang sudah terpilih yang ada terbaik ini, tentunya kan itu suatu kerugian untuk pemerintah daerah. Nah, makanya kalau saya mendorong pemerintah daerah agar segera ini yang mereka sudah lulus seleksi segera diangkat. Jadi tidak perlu lagi menunggu pengangkatan mereka ini. Kalau masakan banyak ini yang ada kekhawatiran anggarannya gimana. Padahal kan saya sampaikan tadi anggaran itu sudah ada di dalam DAU. Kalau nanti dalam DAU itu sudah ada terus nggak dipakai-pakai, ya akhirnya nanti kepakai kemana-mana itu anggarannya itu kan belum kita. Jadi harusnya dipakai untuk membayarkan P3K, tetapi akhirnya digunakan yang tidak semestinya. Walaupun secara regulasi sudah diatur anggaran untuk P3K tersebut itu tidak boleh digunakan untuk yang lain. Jadi kalau istilahnya itu adalah sudah di-earmark. Nah, jadi ini memang tujuannya supaya anggaran yang P3K ini benar-benar bisa digunakan sesuai dengan tujuan. Nah, dan tentunya juga di 2023 ini Kemenkeu juga masih tetap menganggarkan. Kami hitung kebutuhan P3K-nya, baik guru maupun yang lain, di dalam DAU. Jadi kalau ada yang diangkat di tahun 2023, jangan khawatir, anggarannya sudah ada. Jadi saya kira tinggal sekarang pemerintah daerahnya segera melakukan percepatan-percepatan dalam administrasi pengangkatan P3K yang sudah itu, Mbak Adita. Nah, baik Pak. Lalu adakah pesan tertentu kepada Pemda begitu Pak untuk memudahkan pertanggungjawaban keuangan negara ini Pak? Kalau secara administrasi kan memang tidak ada yang menjadi beban pelaporan untuk pemerintah daerah. Yang saya kira yang perlu menjadi tanggung jawab itu adalah segera mengangkat P3K-nya, dimasukkan di dalam pembayaran gaji, dan teman-teman P3K kita ini ya sudah segera dibayarkan apa yang menjadi hak mereka. Dari sisi Kementerian Keuangan itu tidak mewajibkan adanya dokumen-dokumen tertentu, kecuali yang DAU tadi. Kan kalau DAU tadi setiap bulan disalurkan, dan itu salah satu syarat salurnya itu adalah melampirkan pembayaran gaji. Nah, jadi di dalam pembayaran gaji itu nanti akan terlihat
P3K-nya ada berapa yang sudah dibayarkan, termasuk ASND-nya. Jadi kalau dari Kementerian Keuangan sebetulnya tidak ada dokumen yang menimbulkan tambahan pekerjaan untuk teman-teman di KMK. Baik. Oke, baik. Penjelasannya sudah cukup komprehensif. Nah, tapi kita akan memberi kesempatan sahabat Dikbud untuk nanti langsung bertanya ya kepada para narasumber. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan dulu video pada jeda berikut ini. Jangan kemana-mana ya sahabat Dikbud. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang gerhana matahari. Sinar matahari terhalang oleh bulan, maka mengakibatkan terjadinya gerhana matahari. Anak-anak masih ada yang belum jelas? Ada yang mau bertanya? Bagaimana ya supaya murid-murid lebih bersemangat menerima pelajaran? Saya harus mengembangkan diri. Tapi bagaimana ya? Pak Andi, kok bengong aja Pak? Kenapa? Iya nih Bu, saya lagi bingung. Akhir-akhir ini murid saya terlihat bosan dan kurang bersemangat di kelas. Saya harus mencari inovasi baru dalam mengajar di kelas Bu, supaya mereka kembali semangat. Ayo Pak, kita coba platform yang kemarin diinfokan itu loh Pak, platform Merdeka Mengajar. Saya belum sempat membuka platformnya Bu. Ini loh Pak, platform Merdeka Mengajar punya Kemendikbudristek yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Jadi, platform ini diperuntukkan untuk guru Pak. Kita bisa mempersiapkan pembelajaran, mengajar, mengembangkan diri, dan berkarya lebih baik lagi. Nih Pak, banyak sekali referensi materi ajar dan video-video yang inspiratif. Wah, keren ya Bu. Platform untuk guru berkarya sekaligus memberikan inovasi dalam mengajar. Seharusnya saya langsung mencoba platform Merdeka Mengajar ini. Betul Pak, kita bisa juga loh Pak berbagi video pembelajaran kita dan mendapatkan umpan balik dari guru-guru lain yang sudah bergabung di sini Pak. Pokoknya platform ini sangat membantu kita loh Pak. Terima kasih ya Bu. Saya akan coba buat perubahan di kelas. Semangat Pak, Bapak pasti bisa. Siap. Mari Pak. Mari. Saya harus lebih kreatif. Untuk pelajaran besok, saya coba buat alat peraga. Semoga yang saya buat ini bisa bermanfaat dan menginspirasi para murid serta teman-teman guru lainnya. Matahari terhalang bulan, menjadi gerhana matahari. Belajar jadi menyenangkan. Ayo serentak bergerak dalam semangat kolaborasi dan kemandirian dengan platform Merdeka Mengajar sebagai teman penggerak demi kemajuan pendidikan Indonesia. Jam Pak, jam Bu. Matahari terhalang bulan, menjadi gerhana matahari. Ya, kita kembali lagi di Silaturahmi Merdeka Belajar sore hari ini. Dan kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya-jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang ditujukan kepada narasumber kita yang hadir sore hari ini. Izinkan saya untuk membacakan nih. Pertanyaan pertama langsung untuk Bu Nunu nih, Bu. Nah, saya bacakan ya. Untuk Bu Nunu, jika sekolah A membuka satu formasi ASN P3K 2022, tetapi di sekolah A tersebut sudah ada guru honor negeri yang sudah lulus PG.
apakah satu formasi di sekolah tersebut akan dimasuki guru THK dari luar sekolah A, mengingat prioritas 1 urutan paling atas adalah THK 2. Silakan Bu Nunu. Ya, jadi kalau ini untuk penempatan passing grade ya Mbak ya. Kalau untuk kalau pertanyaan tadi passing grade. Jadi kalau di prinsipnya penempatan passing grade ini tidak akan menggeser guru lain. Jadi kalau sudah ada guru yang ada di situ, ini berdasarkan pengalaman tahun 2021 ada guru yang tergeser. Maka seleksi yang sekarang ini dibuat sedemikian rupa untuk penempatan yang lolos BG tidak menggeser guru yang satuan pendidikan yang sudah ada gurunya. Meskipun guru tersebut adalah guru yang belum lulus passing grade di tahun 2021. Lalu untuk mekanisme berikutnya, jadi intinya seperti itu. Jadi sistem sudah akan mengetahui kalau di sekolah itu sudah ada gurunya, misalnya guru mapel IPA, ya. Tapi guru ini belum jadi P3K, tapi dia mempunyai kesempatan untuk ikut seleksi berikutnya. Maka formasi ini nanti yang akan mengikuti guru yang memiliki hak. Nah, memang urutannya adalah THK 2 baru seterusnya seperti itu. Jadi tidak ada guru yang tergeser dari sekolah induknya. Intinya seperti itu. Kemudian yang untuk yang pertanyaan yang agak-agak sama ya, untuk yang di mekanisme kedua, misalnya di pemerintah daerah membuka formasi di sekolah A dan sekolah B ada 2 formasi. Lalu di sekolah C dan D tidak ada formasi. Tetapi di sekolah D yang C dan D yang ada formasi tersebut, tidak ada formasi tersebut, tetap mengikuti seleksi penilaian kesesuaian, ya. Penilaian kesesuaian, jadi melalui penilaian kesesuaian atau observasi dari kepala sekolah dan tim yang sudah dibentuk. Lalu jika kemudian dari angka keempat guru tersebut ternyata di sekolah C atau sekolah dan D itu nilai yang tertinggi, maka formasi akan berpindah mengikuti guru yang lulus tadi. Nah, semua itu sudah diatur dalam Juknis yang sudah diterbitkan oleh Kemendikbud, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang teman-teman semua dapat mengunduhnya di laman jdih.kemendikbud.go.id. Baik, mungkin bisa diulangi ya, jdih.kemdikbud.go.id. Nah, di situ Mbak Dita sudah ada Juknis yang sudah diterbitkan, sudah diunggah oleh jaringan data informasi hukum di Kemendikbud Biro Hukum melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek nomor 349/P/2022. Jadi teman-teman yang ingin tahu sebenarnya prosesnya itu seperti apa detailnya, semuanya sudah tertulis di situ dah. Juknis itu sudah mendapat persetujuan dari Kemenpan RB. Ya, baik. Terima kasih Bu. Itu tadi pertanyaan dari Saudara Patrotul Wahyu. Mudah-mudahan bisa mendapat pencerahan ya. Sudah dijawab dengan cukup jelas oleh Bu Nunu tadi. Baik, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan bacakan dari Saudara Andi Satrio. Untuk Pak Suharmen nih Pak. Iya. Ya, apakah guru yang sudah lolos passing grade seleksi PPPK wajib ikut pendataan non-ASN? Apakah pendataan akan mempengaruhi diterima atau tidaknya guru honorer tersebut walau sudah lulus passing grade? Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Ini 2 hal yang berbeda ya Mbak Dita. Ya. Yang pertama adalah pendataan non-ASN, dan yang kedua adalah mereka yang sudah lulus seleksi atau lulus passing grade. Kalau yang sudah lulus passing grade, sebetulnya di dalam Panselnas kita sudah menyepakati bahwa yang bersangkutan kemudian sudah langsung ditempatkan sesuai dengan formasi yang diusulkan oleh teman-teman di daerah. Nah, tetapi kalau kemudian saya khawatir nih nanti saya nggak lagi masuk di dalam pendataannya, mau dimasukkan lagi sebagai pendataan, monggo silakan bisa dilakukan pendataan. Tetapi sekali lagi pendataan ini bukan untuk tujuan pengangkatan. Jadi pendataan ini ditujukan untuk melakukan pemetaan terhadap tenaga non-ASN yang ada di instansi sekarang ini. Karena kenapa dilakukan pendataan ulang?
Karena pendataan terakhir tenaga non-ASN itu dilakukan pada tahun 2013 yang lalu melalui PP nomor 56 tahun 2012. Dan di dalam PP 56 2012 di situ dikatakan bahwa tidak boleh lagi ada pengangkatan tenaga non-ASN. Karena tenaga honorer itu sudah tidak lagi dikenal di dalam undang-undang kita. Karena di dalam undang-undang itu hanya mengenal 2 saja jabatan di ASN itu, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kemudian PP ini, PP 56 2012 tadi direvisi khusus untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ditetapkanlah PP 49 tahun 2018. Di dalam PP 49 2018 itu kemudian ada periode transisi di situ diatur bahwa untuk tenaga-tenaga non-ASN yang masih diangkat periode pendataan 2013 yang lalu, maka diberikan transisi sejak PP 49 tadi ditetapkan, yaitu 2018, November 2018, diberikan transisi waktu selama 5 tahun ke depan. Artinya, kalau November 2018 sampai 5 tahun ke depan, berarti sampai dengan November 2023. Nah, ini yang kemudian diingatkan oleh Pak Menpan di surat beliau. Ini skemanya 5 tahun, Anda sudah harus menyelesaikan terhadap yang tenaga non-ASN yang waktu itu sudah diberikan kelonggaran oleh pemerintah untuk diselesaikan dalam 5 tahun ke depan. Nah, tapi ini waktunya lagi, bagaimana mau menyelesaikannya? Nah, itulah kemudian dilakukan banyak kemudian mengatakan, Pak, kalau hanya yang jabatan itu saja yang kemudian didata, ini pasti akan ada yang tertinggal. Maka keluarlah surat Pak Menteri nomor B1511. Di dalam surat itu kemudian diklasifikasi, dilakukan pendataan ulang untuk melakukan pemetaan terhadap tenaga non-ASN ini. Berapa banyak sih sebetulnya tenaga non-ASN ini di yang sekarang, yang walaupun PP-nya sudah melarang untuk diangkat, tapi tetap diangkat oleh instansi misalnya, dan jumlahnya berapa gitu. Nah, dari data yang sudah masuk ke saya, posisi sampai dengan tadi pagi itu sudah 1.300.000. Jadi dari yang posisi 2013 itu hanya 366.000 dan yang sudah melakukan konfirmasi hanya sekitar nggak sampai 100.000, ternyata sekarang datanya sudah 1.300.000-an. Jadi meledak data ini, dan ini yang saya sudah ingatkan dari awal ke teman-teman Kementerian Pan-RB, ini pasti akan meledak datanya gitu. Kemarin waktu saya lapor ke Pak Menteri kaget betul, loh kok bisa meledak seperti itu. Nah, itulah proses pendataan yang kami lakukan, Mbak Dita. Jadi memang di dalam pendataan ini saya melihat ada yang teman-teman guru yang juga kemudian diusulkan oleh instansi. Bagi saya sih tidak ada masalah di situ, silakan saja diusulkan kembali. Toh tujuannya adalah pemetaan. Sebetulnya kalau kita lihat berdasarkan jabatan, misalnya berapa banyak sih sebetulnya guru-guru kita ini yang sekarang masih menjadi honorer misalnya. Walaupun data itu kan juga ada di datanya teman-teman Dikbud melalui data Dapodik. Itu kan data itu juga ada di situ. Tetapi kalau ingin nanti tentu akan pada saat melakukan cek dan recheck akan dibandingkan atau diverval dengan datanya Dikbud. Betul nggak yang bersangkutan ini adalah tenaga honorer di situ dan tercatat sebagai tenaga honorer di situ. Jadi itu Mbak Dita, tetapi ini fungsinya bukan untuk pengangkatan ya. Saya ingatkan sekali lagi, fungsinya bukan, karena banyak teman-teman yang kemudian jadi ekspektasinya agak berlebihan dalam arti wah ini kayak kejadian tahun 2005 gitu loh. Wah ini nanti pasti kita diangkat semua nih setelah didata oleh pemerintah. Jadi tujuan dari pendataan ini pertama adalah untuk melakukan pemetaan. Setelah kita tahu petanya, sebarannya seperti apa, kemudian baru kita menyusun strategi kebijakannya bagaimana menyelesaikan ini. Karena waktu untuk menyelesaikan itu kan hanya sampai dengan November 2023. Jadi kita punya waktu 1 tahun nih untuk menyelesaikan itu. Apakah make sense misalnya kalau jumlah yang masuk itu katakanlah yang posisi tadi pagi itu 1.311.281 orang, mungkin nggak kita angkat semua misalnya. Pasti kalau diangkat semua Pak Ardianto yang nangis duluan ini. Wah, duitnya dari mana Pak Armen kalau mau ngangkat segitu banyak gitu loh. Dan yang juga nanti pasti pembayar pajak akan teriak semua.
Loh, masa kita membayar pajak hanya untuk membayar gajinya pemerintah gitu. Karena pasti yang tadi disampaikan oleh Pak Adrianto, tidak boleh lebih dari 30% itu pasti akan membengkak dari itu. Nggak mungkin bisa ditahan di 30% gitu. Nah, ini yang setelah kita tahu petanya tadi, baru kita susun skema kebijakannya seperti apa yang menguntungkan semua pihak gitu. Baik itu di sisi pemerintah maupun di sisi pegawai tenaga non ASN ini. Setelah itu baru kalau kita sudah buat susun kebijakannya, kita susun roadmap-nya untuk penyelesaian, apakah mungkin misalnya November 2023 itu kita konsisten dengan amanat PP 49 misalnya. Kalau tidak, maka bagaimana skemanya? Apakah nanti perlu direvisi PP-nya misalnya, jangka waktu penyelesaiannya mungkin ada berdasarkan roadmap yang sudah disiapkan tadi, atau seperti apa? Nah, kalau itu sudah disusun, tentu harus ada larangan yang konkret kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengangkatan kembali. Karena kalau tidak dilakukan ada larangan yang spesifik, maka ini saya yakin betul pasti prosesnya akan berulang lagi. Karena 2005 prosesnya berulang, kemudian sudah kita angkat 860.000, dari pendataan pertama itu 920.000, diangkat 860.000, karena 2005 belum ada Undang-Undang 5 2014, maka pengangkatannya pada saat itu boleh tanpa tes. Nah, kemudian ternyata masih ada yang tercecer. Kalau 920.000 kemudian yang diangkat 860.000, artinya kan kalau hitungan matematiknya sisanya sekitar 60 ribuan. Nah, 60.000 ini kemudian mengatakan, Pak, masih ada yang tercecer, masih ada yang belum terdata. Gitu. Kemudian dilakukan pendataan lagi di tahun 2012. Di tahun 2012 itu, setelah dilakukan pendataan, ternyata jumlahnya bukan 60.000, tetapi menjadi 648.000 tenaga honorernya. Nah, karena kita sudah memiliki regulasi, maka waktu itu melalui PP 56 2012, maka dilakukan seleksi terhadap mereka. Nah, dari 648.000 tadi, yang lulus seleksi pada saat itu 200 ribuan. Nah, 200.000 ini sudah sebagian besar dari mereka sudah diangkat. Nah, yang kedua, yang berarti kan sisanya adalah 470 ribuan. Dari 648 dikurang 220.000, sekitar 440 ribuan. Nah, 440 ribu ini yang kemudian kita sebut dengan sisa THK 2. Nah, sisa THK 2 ini ada yang dia sudah ikut seleksi P3K tahun 2018, ada yang ikut seleksi P3K tahun 2019 yang lulus sebanyak 51 ribu. Kemudian ada yang juga sudah ikut seleksi P3K tahun 2021 kemarin. Ya. Nah, jumlahnya sekarang tinggal sekitar 378.000. Yang itu yang akan kita selesaikan. Guru dari 378.000 itu guru sekitar 90 ribuan sisanya. Ada tenaga kesehatan, ada penyuluh di situ, dan ada tenaga administrasi kalau kita lihat dari sisi klasifikasi jabatannya. Jadi pendataan ini adalah bukan untuk, sekali lagi, bukan untuk pengangkatan yang bersangkutan. Pendataan adalah untuk bisa memberikan penyusunan kebijakan yang tepat kepada dalam hal penyelesaian tenaga non ASN ini. Okay. Jadi kalau kita susun kebijakannya, tetapi kita tidak tahu gambaran profil dari para tenaga non ASN ini, tentu kebijakan yang akan dikeluarkan Pak Menteri itu berpotensi tidak tepat sasaran. Nah, itu sebabnya kenapa perlu dilakukan mapping terhadap data tenaga non-ASN ini, Mbak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Cukup jelas ya penjelasannya untuk Bapak Andi Satrio. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Yang ini ditunjukkan untuk Bapak Adrianto. Saya izin bacakan ya, Pak ya. Dari Saudara Mujiono. Pertanyaannya, jika tahun lalu sudah 30% anggaran yang ditransfer ke kas daerah, mengapa ada sebagian daerah nih Pak yang belum menerbitkan SK-nya? Baik, terima kasih Pak Mujiono ya. Jadi 30% itu, saya luruskan ya, 30% itu adalah batas jumlah belanja pegawai yang ada di APBD. Jadi itu sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah. Jadi dalam undang-undang itu mengatur bahwa belanja pegawai dalam APBD itu tidak boleh lebih dari 30%. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ya, belanja pegawai di dalam APBD
itu gap-nya dan deviasinya itu sangat lebar. Ada Pemda yang belanja pegawainya sampai 70% dari total belanja yang di APBD. Tapi ada yang cukup efisien, sekitar 20 atau 23%. Nah, ini memang perlu dilakukan penataan kembali belanja pegawai yang ada di dalam APBD. Makanya dikeluarlah pengaturan batas yang 20% tadi. Karena kalau tidak, ini space di dalam APBD itu semakin lama semakin sempit karena terlalu banyak belanja yang sebetulnya masih bisa kalau istilahnya kami itu lemaknya masih bisa dibersihin. Jadi belanja-belanja yang benar-benar memang prioritas. Nah, kan ini tadi pertanyaannya kenapa banyak Pemda takut menerbitkan SK-nya? Karena di dalam di dalam anggarannya kebanyakan Pemda itu mengkhawatirkan kalau nanti diangkat uangnya ada tidak? Padahal uangnya sudah ada di dalam BAU tadi. Jadi memang kelihatannya beberapa Pemda itu mengkhawatirkan masalah ketersediaan anggaran. Itu aja sebetulnya. Padahal anggarannya sudah ada di situ. Jadi padahal kami sudah melakukan sosialisasi beberapa kali, tetapi kelihatannya teman-teman Pemda ini masih belum punya percaya diri juga nih bahwa untuk membiayai P3K ini padahal anggarannya sudah ada. Jadi saya ingin gunakan kesempatan ini, saya ingin menegaskan juga bahwa anggaran P3K penggajiannya itu sudah ada di dalam BAU. Jadi agar segera digunakan anggaran ini dan P3K yang sudah lulus agar segera diangkat, diberikan SK pengangkatannya. Jangan ditunda-tunda lagi. Dan tahun depan kami masih tetap hitung penganggarannya dan ini harus berlanjut ke tahun yang akan datang. Itu respon dari saya, Mbak Adita. Terima kasih, Pak Mujiono. Suaranya hilang. Baik. Ya, terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk Bu Nunu, Bu. Dari Saudari Latifa Andriani. Pertanyaannya, jika saya sudah terdaftar di Dapodik dan sudah memiliki NUPTK, namun 1 tahun belakangan ini saya resign. Apakah saya masih bisa ikut seleksi P3K ini? Jika bisa, kategori mana yang harus saya tempuh? Terima kasih Mbak Dita, Mbak Latifa pertanyaannya. Jadi ada syarat untuk ikut peserta P3K tahun ini. Jadi ada kategori 1 itu adalah yang sudah lulus PG ya. Kemudian tanpa mengikuti tes langsung penempatan. Nah, kategori 2 itu jadi Mbak Latifa ini sepertinya kategori 2. Jadi kategori 2 itu adalah yang sudah ada di Dapodik 3 tahun terakhir ini. Jadi kalau sudah resign berarti kan sudah nggak ada Dapodik ya. Nah, kalau memang tidak bisa ikut kategori 1 atau 2, kan ada kategori 3 atau pelamar umum. Nah, pelamar umum ini jika Mbak Latifah sudah punya sertifikat pendidik, dia bisa ikut melalui jalur pelamar umum. Jika dia punya sertik, gitu ya. Baik, semoga cukup membantu ya. Sudah menjawab pertanyaan dari Saudari Latifa Andriani. Ya. Baik, sudah saatnya kita menutup acara, meringkas acara kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya nih, saya beri kesempatan untuk narasumber kita pada sore hari ini untuk memberikan sebuah pernyataan gitu ya. Mungkin yang mendorong begitu agar sahabat Dikbud, Bapak Ibu ini tidak perlu ragu gitu ya untuk mengusulkan formasi ASN PPPK nih gitu. Dan karena tadi sudah cukup panjang dijelaskan bagaimana sistemnya dan bagaimana semua ini ujung-ujungnya adalah untuk membuktikan transparansi dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang dirugikan. Jadi tidak perlu ragu juga untuk mengusulkan. Baik, silahkan untuk kesempatan pertama saya berikan kepada kepada Ibu Nunu dulu, Ibu Nunu Suryani, silahkan Bu. Baik, terima kasih. Singkat saja Mbak Dita. Yang pertama buat seluruh guru, sahabat guru ASN di seluruh Indonesia. Jadi bersabar ya, kita semua sedang menyiapkan
seleksi ASN P3K guru dengan baik, seperti yang tadi Pak Hermin sampaikan, supaya transparan, adil, dan tidak ada yang merasa dicurangi. Jadi bersabar saja, sebentar lagi kita akan memasuki seleksi tersebut, dan kita sudah siapkan sebaik-baiknya untuk sahabat guru seluruh Indonesia. Sedangkan untuk seluruh teman-teman saudara keluarga Pemda, bahwa tahun ini kita baru belum ada 50% ya. Kita masih punya PR 50% lagi di tahun depan. Mari kita bersama-sama bertanggung jawab untuk guru-guru kita di seluruh Indonesia agar bisa mendapatkan penempatan dan mendapatkan haknya sebagai guru. Terima kasih Mbak Dita. Terima kasih banyak Ibu Nunuk Suryani. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Suharmen, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Silakan Pak Suharmen. Baik, terima kasih Mbak Dita, teman-teman sahabat Dikbud, teman-teman guru yang kami banggakan. Saya bisa seperti sekarang ini tentu saja karena guru, saya tidak pernah lupa dengan itu. Dan peran guru itu luar biasa besar, menjadikan seseorang itu apakah dia akan sukses atau dia akan menjadi loser ke depan. Pemerintah sangat berpihak kepada teman-teman guru, termasuk di dalam proses seleksi ini. Saya katakan kenapa berpihak. Pertama, sesuai dengan perjuangan yang disampaikan, yang selalu disampaikan oleh Mas Menteri, kemudian Pak Iwan Sarir waktu beliau masih menjadi Dirjen GTK, sekarang PLT-nya Prof. Nunuk. Bagaimana kita betul-betul bisa memberikan keberpihakan pada teman-teman guru yang sudah mengabdikan dirinya mengajar. Dan ada kepastian kepada mereka, baik itu kepastian, terutama kepastian terhadap status dan income yang mereka peroleh. Keberpihakan ini tentu tidak main-main, termasuk kami di Panselnas, bagaimana teman-teman Dikbud menegosiasikan berbagai macam afirmasi kepada Bapak Ibu semua, guru. Dan tentu akhirnya ini kita loloskan, berbagai macam afirmasi tadi kita loloskan di dalam Panselnas, dan ini kesempatan luar biasa besar, luar biasa baik dari pemerintah kepada teman-teman guru sebagai bagian dari apresiasi pemerintah kepada teman-teman guru. Dalam seleksi tahun 2022 ini juga diberikan afirmasi kembali. Seleksinya dilakukan secara tertutup. Artinya hanya diberikan kepada saat ini paling tidak itu hanya diberikan kepada teman-teman guru yang terdaftar di dalam data Dapodik dan data THK2 Bappenas. THK2 BKN, termasuk kalau teman-teman guru yang sudah memiliki sertifikasi PPG seperti tadi disampaikan oleh Prof. Nunuk. Ini juga kemudian memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengikuti seleksi ini. Jadi karena peluangnya begitu besar dan formasinya juga sangat besar, 350-an ribu itu bukan formasi yang sedikit. Jadi formasi artinya kalau dari data yang diajukan oleh Prof. Nunuk ke saya itu ada data yang terdaftar di data Dapodik hampir 900 ribuan atau hampir mendekati 1 juta, tetapi kemudian sudah ada yang lulus, maka pola kalau saya hitung-hitungan matematik, maka potensi tingkat kelulusannya itu dengan sesama mereka sendiri itu lebih besar dibandingkan kalau yang bersangkutan kemudian harus mengikuti kompetisi dengan publik. Jadi saran saya gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Belajar tentu harus tetap belajar. Jangan, saya melihat dari pengalaman yang kemarin, mohon maaf Prof. Nunuk, ya saya mendengar kabar teman-teman itu sudah diberikan kelonggaran, tetapi kemudian juga pada saat seleksinya juga cuek. Jadi seperti nanti kan saya sudah pasti lulus gitu. Jangan ada pretensi seperti itu, karena namanya seleksi tentu akan ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Tetap ikuti itu dengan serius, jangan kemudian afirmasi ini seolah kemudian menjadi latah dalam tanda kutip dan memastikan saya sudah lulus. Jadi karena ini adalah kompetisi, walaupun tingkat kompetisinya persentase kelulusannya itu luar biasa tinggi, karena hanya sesama teman-teman guru sendiri dan manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Keberpihakan pemerintah ini tentu tidak akan datang berulang kali. Untuk keberpihakan ini tentu juga sejalan dengan bagaimana pemerintah ingin menyelesaikan layanan dasar ini kepada seluruh masyarakat Indonesia. Itu mungkin dari saya, Mbak Dita. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Pak Suharmen. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Pak Adrianto, Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan, untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Baik, terima kasih. Jadi saya kira saya singkat saja. Saya mendorong teman-teman guru semua untuk segera ikut seleksi ini, karena ini adalah kesempatan yang sangat baik, dan saya kira juga teman-teman guru ini juga dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, terutama anak-anak kita. Jadi dari sisi anggaran sudah disiapkan, dan saya kira tidak ada alasan lagi untuk baik di Pemdanya untuk khawatir tidak bisa melakukan pembayaran gaji para P3K guru ini. Dan tentunya Bapak Ibu semua yang akan melamar atau ikut seleksi, jangan ada keraguan bagaimana nanti masalah pembayaran, karena pemerintah sudah menyiapkan anggarannya di dalam DAU yang disalurkan kepada pemerintah daerah. Jadi saya mendorong, sangat-sangat mendorong Bapak Ibu semua untuk segera ikut seleksi ini. Demikian dari saya. Terima kasih Mbak Anita. Ya, baik. Terima kasih Pak Adrianto. Saya ingin berterima kasih kepada para narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini. Boleh saya tepuk tangan ya nih Bapak Ibu. Terima kasih untuk penjelasannya. Ya, semoga membantu Bapak Ibu sahabat Tikut di luar sana yang ingin masih ragu-ragu mungkin ya untuk menjadi ASN P3K. Nah, saya sampaikan terima kasih kepada PLT Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Ibu Nunuk Suryani, atas kehadirannya sore hari ini dan kesediaannya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita. Terima kasih Bu. Dan kepada analis kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Oh, mohon maaf. Kepada Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Bapak Suharmen. Terima kasih ya Pak atas terima kasih Mbak Dika. Kemudian kepada Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan, Bapak Adrianto. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada juru bahasa isyarat, nah sebelah sini ya sepertinya ya, serta sahabat Dikbud yang hadir dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar sore hari ini. Saya ingatkan kembali bahwa sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang sudah mengisi tautan presensi dan mengikuti rangkaian acara webinar melalui Zoom meeting, artinya yang sudah registrasi ya. Lalu sertifikat elektronik akan dikirimkan ke alamat ponsel yang dicantumkan pada tautan presensi. Jadi mohon pastikan diisi dengan benar ya sahabat Dikbud. Nah, webinar Silaturahmi Merdeka Belajar ini akan diselenggarakan berkala setiap hari Kamis. Jadi nantikan webinar SMB selanjutnya pada Kamis depan dengan topik-topik yang tentu saja tidak kalah menarik. Saksikan terus webinar Silaturahmi Merdeka Belajar untuk mendapatkan informasi terkini seputar kebijakan dan program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di kanal YouTube Kemendikbud RI. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Semua. Pagi membuka hari, ku siap untuk sekolah lagi. Bapak dan Ibu berpesan, mari kita saling menjaga. Ayo mulai peduli